Di daerah kita juga sering kita dapati, ya, kalaulah ada orang lembat tagak kudo-kudo halunta tok rumah tu lela bagan tuang kan di kudo-kudo tu pisang satandan. Itu termasuk jemaah. Ya, ini meminta perlindungan kepada siapa? Untuk siapa tu pisang? Sesembahan, sesajen bahasa Jawanya. Untuk siapa? Pastilah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah suruh. Allah tidak pernah menyuruh kita kalau untuk membangun rumah maka pasang ini pasang itu, tidak pernah ada. Dalam hadis Nabi SAW tidak pernah ada. Ini meminta perlindungan kepada selain Allah. Bahkan meminta perlindungan ketika rumah sudah jadi, didarahi lah badarahi ke rumah, paganya lah bagi paga, ada paganya ayam hitam. Ayam harus hitam pula. Diambil darahnya dilumuri di sekitar rumah. Ini bagian dari meminta berdoa kepada selain Allah. Ya, begitu juga di antara mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ketika lahir anak, dipakaikan kalung, dipakaikan gelang dan sebagainya, aku tangkap palasi. Alhamdulillah. Perlindungan, minta perlindungan untuk siapa ini? Ya, pakailah bawang tungga, bawang dasun, ya, yang dililit dengan kain putih biasanya, dijahit pinggir-pinggirnya, ya. Kemudian dipasangkan dengan gelang, dengan benang 7 ragam, 7 warna dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang anak tersebut, ya, wilayah kamarnya dimandikan dengan kembang 7 rupa, air 7 pincuran, pasir 7 lautan dan sebagainya. Entah dari malah rumus-rumus dengan mereka jemaah yang kemuliakan. Ini bagian dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta kepada bangsa jin dan sekutu-sekutunya. Dan ini yang harus kita waspadai jemaah yang kami muliakan. Begitu juga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat syirik di antara bentuk kesyirikan adalah bertabarruk, mengambil berkah, ngalap berkah kepada hal-hal yang tidak diletakkan oleh Allah keberkahan padanya. Ada yang mengambil berkah di kuburan, di tanah kuburan, ada yang mengambil berkah dengan mengusap-ngusap bahkan dinding Masjid Nabawi, ya, tiang-tiang Masjid Nabawi dan sebagainya, Masjidil Haram juga diambil, dianggap situ ada berkah, diusap-usap, dicium-cium dan sebagainya. Keberkahan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah letakkan pada hal-hal yang telah Allah kabarkan. Di antara hal keberkahan yang Allah berikan itu adalah Allah turunkan air dari langit, ya, ma'an mubaraka, sebagai air yang telah diberkahi oleh Allah. Ya, Allah berikan air Zam-Zam, air yang diberkahi. Tentang waktu, Allah berkahi waktu pagi. Allahumma barik fi bukuri ummati, kata Nabi SAW. Ya Allah, berkahilah pada waktu pagi umatku, dan seterusnya. Ada keberkahan yang melekat pada tempat, pada waktu, keberkahan yang melekat kepada, ya, benda-benda yang memang Allah letakkan keberkahan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun yang lain-lainnya yang dianggap berkah-berkah dan sebagainya, tidak ada dalil, ya, seperti adanya tanah kuburan tadi yang dianggap bisa mendatangkan berkah, atau bahkan di daerah kita, ya, di dalam Sumatera Barat ini ada suatu tempat kuburan keramat yang ada kerang di situ diisi dengan air atau batu yang berisi dengan air, yang kemudian air itu dianggap berkah, dioleskan ke dalam ke kepala, ya, untuk pintar anak seseorang, ya, untuk sehat dari penyakit-penyakitnya dan sebagainya. Dianggap air itu bisa membawa berkah. Ini juga bagian dari kesyirikan, karena dia menganggap benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat, padahal Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat.